Halo semuanya, buat kalian yang lagi nyari PC fullset budget 1 jutaan lebih dikit, langsung aja simak video ini. Semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan intro. Hai semuanya, dan ini PC fullset budget 1 jutaan ya. Jadi jangan berharap terlalu banyak dari PC budget 1 jutaan, apalagi bang 1 jutaan bisa buat live streaming bang, itu nggak mungkin ya. Jadi ini disclaimer buat kalian yang lagi cari PC buat live streaming atau buat game berat, ini PC bukan jawabannya ya. Ini cuma buat kantoran ringan kayak buat Microsoft Excel dan buat Microsoft Word ketik-ketik, dan juga mungkin buat kerja fotokopian ya. Kampret tuh suara motor. Oke. Jadi ini harganya 1.350.000. Bisa diblotin ke 1,4 juta. Oke. Ini udah terjual dan udah 13 kali penilaian. Dan kenapa gue ambil PC ini? Dari yang gue baca-baca dari berbagai macam sumber website, gue strucknya sama ini sih gitu ya. Dan udah laku juga. Jadi menurut gue ini masih cukup trustable. Oke. Untuk menghindari gagal paham, mohon dibaca sampai habis. Beli berarti menyetujui. Ya udah. Paket hemat berkualitas. Pakai Core 2 Duo. Core 2 Duo tuh maksudnya kayak 2 core 2 thread ya, dual core ya. RAM-nya DDR2 DDR3. Sepengalaman gue dia memakai 8400 untuk Core 2 Duo, berarti kemungkinannya pakai RAM DDR3. Harddisknya 80 GB, motherboardnya G41 atau G31, mereknya random juga, harddisknya random juga. Untuk monitornya bisa 15 inci atau 16 inci, merek HP dan lain-lain. Kita kirim tergantung ketersediaan stok keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse-nya masih baru, kabel pendukungnya masih baru, terinstall Windows 7. Oke. Ada Miss Office 2010, 2013 dan 2016. Bisa request aplikasi. Ini juga X kantor, ya udahlah ya. Ini berarti gue udah paham banget di rentang budget 1,4 juta. Oke. First, yang pertama gue akan rekomendasi kira-kira apa yang mesti kalian upgrade di sini ya. RAM-nya di sini kan nggak jelas ya. RAM-nya kan di sini DDR3 2 GB. Bisa kalian upgrade RAM-nya ke 2 kali 4 GB, which is 8 GB DDR3. Oke, abis itu karena di sini juga harddisknya pakai 80 GB, saran gue kalian bisa upgrade ke 240 GB. Karena menurut gue harddisk 80 GB aja lu belum termasuk install Windows, itu udah sisa berapa GB. Gue nggak rekomendasiin banget. Tinggal rekomen ke yang punya toko. Bisa nggak bang? Gue upgrade harddisknya, gue upgrade RAM-nya gitu ya. Itu kalau misalkan kalian mau upgrade. Kalau kalian mau terima bersih ya budgetnya 1,4 juta gitu ya. Jadi tinggal ngikutin kalian aja guys gimana bagusnya. Kalau gue sih ini ibarat kalian udah punya pegang barangnya dulu, tinggal kalian ide jangka panjangnya mau diapain nih PC, supaya nih PC bisa paling nggak bisa buat gue main game-game juga lah, dan sampai nih PC nganggur gitu ya, atau cuma buat ketik-ketik kerjaan doang gitu. Menurut gue upgrade RAM sama upgrade harddisk gak gitu mahal-mahal banget lah. Oke. Kalau bisa pakai SSD pakai SSD. Power supply sih menurut gue nggak perlu diganti sih, karena menurut gue spesifikasi PC ini nggak perlu power supply yang bersertifikat 80 plus bronze selama kalian cuma buat ketik-ketik doang atau buat main game-game ringan ya. Tapi gue tetap merekomendasikan setiap PC itu power supply-nya harus bagus, karena kalau sampai enggak motherboardnya rusak, impact-nya bisa ke prosesor, bisa ke VGA, bisa ke kawan-kawannya. Makanya gue selalu sarankan RAM lagi, power supply itu penting. Oke. Udah laku 10 juga nih, ada yang kasih komen bintang 5 10 orang, bintang 4 1 orang, dan bintang 2 2 orang. Barang sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah barangnya sesuai dan berfungsi normal. Walaupun tiba dalam kondisi dalamnya sebagian terlepas. Barang sudah sampai dengan aman, barang sesuai pesanan. Terima kasih, kurirnya baik dan ramah. Oke lah ya. Kurang lebih ntar monitornya seperti itu. Kalian udah bisa lihat sendiri monitornya ya. Link akan gua taruh deskripsi. Kalau kalian merasa berkenan tinggal kalian beli aja. Dan untuk upgrade-nya kan tadi udah gue kasih tahu, jadi menurut gue nggak perlu untuk kalian tanya-tanya lagi. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya pun bakal gue jawab juga ya. Untuk Intel Core 2 Duo 8400 pun dia keluaran tahun 2008 gitu ya. 2 core 2 thread, frekuensi dasar prosesornya 3 GHz dengan memakai LGA 7755. Oke, DDR3 gitu. Skor Passmark-nya 1166 ya, TDP-nya 65 watt, 2 core 2 thread. Jadi bang, ini PC
gue bisa pakai buat apa ya? Spesifikasinya under banget nih. Paling buat ketik-ketik kerjaan, buat bikin skripsi, buat buka usaha fotokopian, menurut gue masih worth it banget. Cuma gue nggak menyarankan untuk kalian download OBS buat emulator, mengingat untuk spesifikasi mentahannya aja RAM-nya cuma 2 GB ya. Jadi gue nggak pernah merekomendasikan untuk main game-game berat di RAM cuma 2 GB, paling nggak 8 GB lah buat pegangan. Oke. Habis itu pro dan kontranya, ini kebanyakan kontra semua sih, nggak ada pro-nya ya. Jadi untuk kontranya tuh mahal juga dengan harga 45,02 US dollar, itu mungkin sekitaran 600 ribuan, mendekati 700 ribu ya. Sedikit kinerja buruk untuk multitasking dan produktivitas yang berat yang udah gue bilang sebelumnya. Dengan prosesor ini don't hope too much, dengan RAM yang kecil juga 2 GB, jangan harap terlalu banyak. Kecepatan dasar all core rendah ya, mengingat dia keluaran tahun 2008 ya. Sekarang udah tahun 2022, jadi usianya udah 14 tahun, jadi jangan berharap terlalu banyak. Relatif tua, ya udah gue bilang sebelumnya, 14 tahun, kinerja game umum yang lemah. Ya, prosesor dengan tahun 2008, don't hope too much, sekali lagi ya. Tapi kalau kalian misalkan mau minta tolong gue rakit PC budget 1 jutaan, mungkin gue akan coba buatin. Siapa tahu ada yang mau request nih, gue rakit PC budget 1 jutaan ya. Tinggal DM Instagram Tech aja. Paket tidak termasuk pendingin CPU yang mungkin berharga sekitaran $25 hingga $90 tergantung pada kualitas dan kinerja. Jadi untuk pendingin CPU-nya aja masih belum dapat gitu ya. Oke. So buat kalian nih yang penasaran ya, dan ini juga nggak ada namanya iGPU. Gue masih belum dapat untuk E8400 ini dia memakai VGA apa. Menurut gue sih ini pakai GT 210 sih, atau mungkin GT yang di bawahnya lagi ya. Ntar bukannya bakal gue kira-kiranya gue kurang lebih pakai VGA apa. Oke, dan buat kalian yang penasaran gimana performa prosesornya, gue akan usahain cari yang mendekati komputer ini. So langsung aja simak video berikut ini. Mana guys, kalian udah puas tentang PC budget 1,4 jutaan kali ini? Kalian kalau upgrade mungkin saran gue siapa nih, 500 ribu 2 juta ya, 400 ribu lah. Atau mungkin yang punya uang 1,5 juta, nggak full set ya, gue nggak bakal bisa bikin PC full set aja 1,5 juta tuh berat sih.
palingan 1 jutaan mungkin gue bisa. Power supply-nya gue kalah-kalin, pokoknya sebisa mungkin lah. Jadi ya udah, gue rasa videonya sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat untuk PC budget 1 jutaan, dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Bye bye, see you in next video. Thank you yang udah nonton videonya sampai habis. Sukses terus, bye bye.